wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam persaudaraan. Yang kami hormati para kadang sepuh, saya Kang Mas Edi Hermanto selaku Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Cabang Lamandau. Yang kami hormati Kang Mas Haji Suparman selaku Ketua Dewan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Lamandau beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh ketua ranting, komisariat, juga ketua rayon yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, saudara-saudara kami warga Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Lamandau yang kami hormati, juga adik-adik kami siswa mudik yang hadir pada malam hari ini yang kami banggakan. Tiada untayan kata yang pantas kami alunkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang penuh mubarak ini, kesempatan yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul di sini tempat, di sini majelis dalam rangka bersilaturahmi sekaligus temu kenal. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi pertemuan barokah, bisa dijadikan bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tertujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah merombak satu zaman biadab menuju beradab, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saudara-saudara kami, adik-adik kami, Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Lamandau yang kami banggakan. Malam hari ini saya bukan menjadi penceramah. Saya duduk di hadapan panjenengan semua dan duduk dengan para kadang-kadang sepuh. Tetap pada malam hari ini saya sebagai saudara panjenengan. Saya sadar sebagai warga Esa Terate, meskipun saya menjadi kiai, menjadi tokoh agama Islam, dan mengemban tugas sebagai penceramah. Sampai saya ceramah di luar negeri, di Taiwan, bahkan kalau di daerah Jawa Timur, seluruh kabupaten pernah saya datangi. Tetapi ketika saya sudah duduk di hadapan panjenengan, duduk bersama panjenengan, saya sanggup menanggalkan kekiaian saya, karena saya di sini sebagai saudara panjenengan, karena saya di sini adalah sebagai saudara panjenengan yang memang bukan saudara, tetapi satu guru. Kita menjadi orang Esa Terate yang berpusat di Madiun. Esa Terate. Makanya saya harus bisa membedakan mana pengajian dan mana keesaan. Ketika sudah ngumpul kayak gini, berarti saya gak boleh membawa ranah agama. Kenapa? Karena saudara kami juga ada yang Katolik. Kang Mas Edi Katolik masjid, Protestan, ada yang Hindu, ada yang Konghucu. Kita terikat dalam persaudaraan.
persaudaraan. Makanya di bujang kita pertama adalah bujang golong kumolong ini. Bujang golong bunder-bunder biasa, bulat disundui karo samaliji, ada sinergi. Kita terikat karena saudara. Makanya di SHTRATE persaudaraannya yang begitu kuat. Kita sudah mendunia, usia kita sudah 100 tahun. Maka SHTRATE diterima dimanapun kalangan. SHTRATE dengan agama, SHTRATE dengan budaya, SHTRATE dengan negara diterima. Karena SHTRATE mengajarkan kepada kita adalah berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. SHTRATE dengan agama, semua agama menerima. Meskipun SHTRATE bukan agama, jangan mengagamakan SHTRATE atau meng-SHTRATEkan agama. Biarlah SHTRATE berjalan sesuai kodrat iramanya masing-masing. SHTRATE di Islam diterima, Protestan diterima, Katolik diterima, Konghucu Hindu diterima karena ajarannya yang budi luhur. Secara universal Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhannya orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Protestan, Konghucu, Hindu. Secara universal Tuhan Yang Maha Esa juga Tuhannya makhluk di dunia ini. Tuhannya hewan, Tuhannya tumbuhan, secara universal. Tetapi secara komunal kelompok Tuhan sudah mempunyai nama. Islam menyebut Tuhan Yang Maha Esa namanya Allah. Protestan, Katolik menyebut Tuhannya apa? Allah. Komunal, orang Hindu menyebut Tuhannya Sang Hyang Menang, Sang Hyang Widiwasa. Secara komunal. Tetapi ketika sudah personal, kembali pada jantung hati bersinar. SHTRATE adalah luas. Ketika sudah masuk pada personal, jantung hatimu yang bersinar wajib mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini adalah ajaran di SHTRATE, berbudi luhur, tahu benar dan salah, mempunyai sifat mamayu hayuning bawon. SHTRATE. Tepuk tangan untuk sobat. Dan nyantai aja, kita silaturahmi, kita silaturahmi. Rahim dengan rahmi itu beda. Kalau rahim sekandung, kalau rahmi mengikat atau silatnya gak cukup gerak rata, tapi ada ikatan, silaturahmi. Ya kayak gini termasuk silaturahmi. Kalau silaturahim itu satu kandungan, satu rahim. Tapi kalau silaturahmi ya kayak gini, panjenengan hadir, sarah sehat, kita keesaan. Ini meskipun panjenengan beda orang tua, beda agama, tapi kita nyaman. Betul? Oleh sebab itu SHTRATE dengan agama cocok. Karena SHTRATE bukan agama. Setiap warga SHTRATE wajib percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, SHTRATE dengan negara. Kita sudah percaya bahwa SHTRATE pendirinya adalah pahlawan perintis kemerdekaan Ki Hajar Harjo Allah. Beliau jiwa patriotnya ada, mencintai negaranya, mengajarkan bencak pada zaman dulu
kepada warga negara kesatuan Republik Indonesia untuk apa? Melawan penjajah. Oleh sebab itu sebagai warga Eshatrate dan calon warga Eshatrate, darah kita mengalir darah pahlawan perintis kemerdekaan. Kita punya bendera kebanggaan yakni Eshatrate, tapi di atas bendera kita adalah merah putih. Ketika sensaka merah putih akan dirobek-robek oleh paham radikal fundamental, ketika negara kesatuan Republik Indonesia akan diinjak-injak, akan dikoyak, akan dijajah, maka kami sebagai warga Eshatrate siap merapat kepada TNI dan Polri untuk apa? Melawan penjajah, melawan paham radikal, melawan orang yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita adalah orang yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira sampai jam berapa ya? Jam 1. Dia cepat mati. Dan yang ketiga, Eshatrate dengan budaya. Kita tetap kental dengan budaya. Orang yang beda budayanya, Jawa dengan Kalimantan, meskipun beda tetap diterima di Eshatrate. Karena kita budaya lokal, pencak silat kita adalah budaya lokal. Oleh sebab itu, apapun agamamu, apapun ras, agama, sukumu, ketika kau sudah disahkan di Eshatrate, dikejar di Eshatrate, menjadi warga Eshatrate, panjenengan tetap saudara. Oleh sebab itu, ayo jaga persaudaraan kita dengan baik, cintai organisasi kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah menjadi warga Eshatrate nggak mau datang ke latihan. Banyak warga Eshatrate tapi belum tentu menjadi wong Eshatrate. Ngomong warga Eshatrate tiap tahun disahkan banyak, tetapi wong Eshatrate, orang Eshatrate yang sebenarnya ajaran ke-SH-nya tembus kepada batinnya. Oleh sebab itu, mencintai Eshatrate. Setelah disahkan, paling enggak ada pengabdian setahun 2 tahun, kalau bisa seterusnya. Saya itu tingkat 1 disahkan tahun 2000. Memang saya nggak aktif di latihan Eshatrate, tapi saya sering memberi pencerahan kepada masyarakat yang Eshatrate katanya tawuran kok senengani mendem ahi. Jadi saya memberi pencerahan. Makanya saya di pusat menjadi pengurus bagian DLPA, Lembaga Pengkajian Ajaran. Masyarakat awam melihat Eshatrate ajarannya selalu tawuran. Masyarakat awam melihat Eshatrate ajarannya guru mendektok, melihat Eshatrate katanya Eshatrate berbau dengan kemusyrikan, mempercayai mori. Banyak yang ngomong kayak gitu, bukan orang biasa, bahkan tokoh agama, bahkan ulama, bahkan kiai pernah ada yang memusyrikkan Eshatrate. Makanya itu tugas saya. Saya memang tidak aktif di latihan, tapi saya sering memberi pencerahan kepada masyarakat kalau Eshatrate ajarannya budi luhur. Dan sekarang di rumah saya ini menjadi tempat latihan Eshatrate. Banyak yang nanya, Gus, jadi kiai kok gak ngajar santri? Tak jawab, kiai yang ngajar santri banyak, cuma kiai yang ngajar pencak silat guru nenek.
Oleh sebab itu ayo cintai organisasi kita, ajaran kita budi luhur. Ketika orang Eshatrate, warga Eshatrate memahami akan jati dirinya, mengenali akan dirinya, maka secara otomatis kita menjadi manusia yang betul-betul sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa. Sifatnya hamba itu bilang bodoh, ino itu hina, bodoh, ino, luput, apes. Bila sehebat-hebatnya manusia, ketika kau masih menggenggam kehebatan, ketika kau masih mengatakan saya orang yang paling hebat, jurus saya yang paling benar, keriput saya yang paling bagus, saya bisa menghancurkan orang lain, saya bisa mengalahkan musuh-musuhku, bisa menjatuhkan orang lain. Tetapi kalau kamu belum bisa menjatuhkan nafsumu, mengendalikan hawa nafsumu, berarti kau sebagai manusia masih belum mengenal jati dirimu. Manusia hebat, ada yang membuat hebat. Siapa? Tuhan yang Maha Esa. Sugih ono sing nyugihno. Pandai, ada yang memberi pandai. Pangkat derajat, itu hakikatnya pemberian dari Tuhan. Manusia nggak boleh bertindak-bertindak. Ibu-ibu, mbak-mbaknya meskipun kaya, gelarnya banyak, jangan merasa itu harta, hakikatnya milik Tuhan yang Maha Esa. Makanya nggak boleh gelarnya akan melakukan ini, pulang balik muka kukur. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita bukan apa-apa, kita gak kuasa apa. Orang yang mengenal jati dirinya ternyata orang yang tahu akan diri, orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsu. Semua manusia punya nafsu. Saya punya nafsu, para kadang sepuh semua punya nafsu, panjenengan punya nafsu. Nafsu gak boleh dimatikan. Kasih kuat, kendalikan. Ada nafsu seneng mewah, mobil, perhiasan, rumah bagus, istri ganteng, istri cantik, suami ganteng, selingkuh istri gak bahaya kan? Lah itu sering mewah. Lah kita sebagai orang Eshatrate yang sanggup mengendalikan nafsu ini, kasih kuat, kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Jangan sampai kau turuti nafsu kemewahan kau. Hanya kau turuti nafsu kemewahan. Setiap hari mengur melek, golek, nyekek, melek. Nah, itu sifat mewah. Makanya itu kalau terlalu maju, kita nggak bisa mengendalikan apa yang ada. Pamer, punya mobil bagus, diposting, cepret, Fortuner baru, pamer. Kasihan tetangga yang nggak punya. Pinginnya yang pingin duit mobil, tetapi ketika panjenengan pamer melihat status jenengan, lo cekot, itu membuat dosa ke orang lain. Itu orang yang bisa mengendalikan. Makanya kendalikan, oke, kita menjadi orang kaya, monggo. Tetapi kendalikan dengan cara apa? Ayo, satu, carilah hartamu dengan jalan yang benar, sesuai agama dan sesuai dengan aturan-aturan negara. Di Eshatrate jelas mencuri nggak boleh, meskipun mobilmu bagus, naik nyolong, hasil korupsi, buat apa? Makanya pengendaliannya itu. Yang kedua, nggak boleh sering pamer. Balik pamer. Biasa Eshatrate bucek terakhir Pegono. Kesederhanaan. Sampai lihat bucek Pegono, itu nasi goreng, dalamnya ada ingkungnya. Filosofinya apa? Orang Eshatrate meskipun jadi pejabat gak menonjolkan jabatannya, meskipun jadi orang kaya gak pernah menunjukkan
Meskipun jadi kiai, gak pernah menunjukkan kekiaiannya. Sederhana, tetapi dibujang megono, dalamnya ada ikan ayam yang empuk. Apa filosofinya? Kita dalam kesederhanaan, tetapi batin kita harus empuk. Batin kita harus bersih. Batin kita harus enak. Batin kita harus apa? Mengenal jati diri untuk apa? Keesaan, untuk mengenal keesaan Tuhan yang Maha. Ini makanya nafsu ini jangan terlalu di los, bahaya temen. Kalau nggak kuat, bahayanya nggak bisa kendalikan. Yang penting cari cewek, nggak usah dinikah, ikut kawin toh. Nggak usah dinikah, yang penting saya seneng, uang ada. Akhirnya apa? Beli, datang ke prostitusi. Itu nggak boleh, itu mengumbar hawa nafsu. Di SHT tidak diajarkan. Makanya lihat, bahaya. Ada nafsu itu seneng makan, seneng ini toh, makan enak, posting, cepret rawon setan. Rawonnya yang dimakan yang makan, bahaya. Semuanya nafsu itu masih mengajarkan kepada kita tentang apa kalau nggak bisa mengendalikan, tentang kesenangan. Ada nafsu itu senang tunduk taat, bagus. Tapi kalau berangkatnya dari nafsu, bukan dari batin, mohon maaf, kadang-kadang keistiqomahan untuk melakukan ritual biasanya terputus. Saudara kami yang muslim, paten ke masjid, tasbih diputer sampai rebon. Mohon maaf ya Mas ya, tetapi nafsu yang satunya gak diopeni, bojone bengak-bengok, anaknya teriak-teriak minta uang jajan, dosa meskipun ahli ibadah, nek bojomu dilalekno rumah. Loh, oke, nafsu mutmainah, nafsu untuk tunduk taat pada kebaikan, monggo, tapi ada waktunya. Yang muslim sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya wis iku, setelah itu kerja. Setiap Jumat datang ke masjid Jumatan, saudara kami yang Protestan, Katolik di gerejanya, monggo, tapi ada nafsu yang perlu kita penuhi. Keluarga kita pun juga harus makan. Jangan mengandalkan nafsu mutmainah toh, nafsu kebaikan, tunduk taat untuk ibadah. Udah saya nggak makan 5 hari, yo ngantek weh. Sholat toh, datang ke masjid, datang ke gereja, nggak usah makan makanan. Saya yang penting menghadap Tuhan, itu nafsumu. Makanya kalau masih belum batin kita, jati diri kita untuk beribadah, goyah. Pertama-tama koyo ibadah seolah-olah tekun, tapi ketika nafsu yang itu yang berangkat bukan dari hati jati dirinya, maka biasanya nggak ada kontinu, nggak ada terus-menerus, nggak ada istiqomah. Ada nafsu itu sukanya marah. Apakah nggak boleh manusia itu marah? Boleh, tapi marah ketika dididik menjadi pemberani. Pemberani itu di SHT jelas diajarkan lambangnya. Ada yang ya tuh lihat baju nih, berdiri tegak, putih tengahnya merah, itu berdiri tegak di atas kebenaran, berani karena benar, takut karena itu SHT. Perlu, jangan dikalahkan nafsumu dengan nafsu yang satu atau yang lainnya. Misalkan kita nafsu tunduk taat kepada Tuhan, yang diikuti terus, lainnya nggak pernah kita kendalikan, nggak pernah kita sapa, ya rugi. Misalkan bujuk di pekwo, istri diambil orang mengandalkan nafsu ibadah, sabar, ledek.
Ketika kehormatan kita diinjak-injak, organisasi kita akan dihancurkan. Ketika keluarga kita akan dirusak, nafsu ini loh, berdiri tegak di atas kebenaran perlu. Jadi ada waktu nih, kapan waktu marah, kapan waktu kerja, mencari kesenangan, kapan waktu makan, kapan waktu kita beribadah kepada Tuhan yang Maha. Loh, disitulah jati dirimu yang kau kenal. Yang bisa mengendalikan dirimu bukan tetanggamu, bukan orang lain. Makanya kalau orang Jawa mengatakan jati diri kita sebenarnya adalah pancer. Pancer itu ada di tengah. Siapa? Diri kita. Lambang Esatrati sudah nyata. Tengah jantung hati bersih. Nah, saudaramu, mulutmu, nafsumu enek pak laksana bed Esatrati itu loh. Makanya yang bisa mengendalikan diri kita. Ketika batin kita, diri kita, hati kita sudah bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan diri kita, kita akan mengenal kepada Tuhan yang Maha. Nah itulah, ini hatinya itu luas. Luasnya hati itu digambarkan seperti luasnya samudra, laksana lautan. Samudra itu satu, tidak mudah terpengaruh, airnya tetap asin. Meskipun sedunia hujan, air hujan tawar, masuk ke air laut, masuk ke samudra, kira-kira lautnya itu berubah tawar apa tetap asin? Asin. Orang yang jiwa Esatratinya kuat seperti air laut, tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan dunia. Yang kedua, meskipun air laut asin, tidak pernah memberi pengaruh ikan yang hidup di tengah laut. Nyatanya meskipun lautan asin, ketika ikannya hidup, ikannya tetap tawar, gak mau mempengaruhi. Dan ikan yang tawar tidak pernah mempengaruhi asinnya air laut supaya menjadi tawar. Tetapi ketika ikan sudah mati, secara otomatis ikannya ikut adil. Ini gambaran, gambaran mas, gambaran mbak. Apa? Orang kalau hatinya masih hidup, itu laksana ikan di tengah lautan. Berarti tidak mudah terpengaruh. Ikan kalau sudah mati, ikan tongkol kalau mati, ditaruh kecap rasanya manis, ditaruh garam rasanya asin, dikasih cabai rasanya jadi kosek-kosek tongkol. Ketika ini gurih. Tapi kalau hidup gak kena pengaruh. Orang kalau hatinya sudah mati mudah terpengaruh. Seperti ikan mati, tetangganya ke selatan beruntung ikut ke selatan, tetangganya ke utara beruntung ikut ke utara, temannya ke barat beruntung ikut ke barat, temannya ke timur beruntung ikut ke timur, temannya tobat ikut tobat. Tombol bejat melok bejat. Ada saudaranya beli togel gak tunggu tapi titik. Lo makanya jangan sampai terpengaruh. Hidupkan hatimu dengan cara apa? Ayo, ini warga-warga ini urip no hati panjenengan setelah panjenengan disahkan itu jurus kunci. Wis itu jurus kunci berarti apa? Harus cari pintu. Pintunya di mana? Ya ke warga suku. Tanya tentang KSH. Oh jadi kayak kunci kan boleh lawan itu kunci kan. Ayo ikut kemoin pojokan. Ini makanya tanya ke Kang Sepuh ini mas-masnya, monggo. Jangan mudah terpengaruh orang Esatrati. Jiwa kita warga Esatrati, ayo jiwanya harus pemberani.
Katakan salah kalau salah, katakan benar kalau benar. Makanya panjenengan disahkan itu ubur ampenya wajib jago sampai lali. Jago itu kan pemberani. Sifat jeleknya jago itu efek dan isin tukang benak bengok itu disembelih, dibuang semua. Jago harus pemberani, membela diri, oke, membela keluarga, oke, harus berani tarung, membela organisasi. Jangan sampai jadi jago pedotan. Jago pedotan itu prakwayu. Jago pedotan kayak gitu, tukaran gepuk jrek, mojok ilmu lur tamburan. Iki jago pedotan. Tolong. Ayo adik-adik semua, saudara-saudara semua, ayo ajaran kita adalah begini. Hidupkan hati ini. Sering datang ke latihan. Sering panjenengan itu datang waktu sarasean. Sering datang sama ketemu dengan saudara. Iku wis kangen. Biasanya ketemu kayak gini, alhamdulillah. Senang ketemu saudara-saudara semua. Ketemu dengan kakak sepuh. Saya di sini suruh memberi keesaan, bersilaturahim, kemukakan alhamdulillah. Saya senang. Saya ceramah kayak gini, beri keesaan kayak gini. Ya jangan sampai terus mikir di amplopin, enggak. Teman, saya naik ceramah kayak gini, keesaan kayak gini, ngasih pencerahan kayak enggak, putar. Waktu naik, kudu naik kudu. Kudu masih ya. Udah saudara-saudara semua, ayo hidupkan hati, jiwamu harus semua samudra. Yang ketiga, samudra atau lautan itu saking luasnya gak ada hukum najis ketika masuk di lautan. Telek nyemplung najis apa enggak? Enggak. Kotoran manusia masuk ke lautan najis apa enggak? Enggak. Bangkai masuk ke lautan najis apa enggak? Enggak. Kenapa? Luas. Ternyata orang Esatrate, warga Esatrate, wong Esatrate ketika hatinya sudah seluas samudra gak gampang kena najis. Ingat, dunia ini laksana lautan, dunia ini laksana samudra. Berbagai macam isi dunia itu laksana berbagai macam yang masuk di lautan. Saudaramu ada yang bisa ceramah kayak saya, tapi saudaramu yang bisa mohon maaf, ketika panjenengan sudah menjadi warga Esatrate, jangan kau hanya memilih saudaramu yang baik kok. Dulurmu enek sing mendem, enek sing seneng togel, masih ada yang seneng maksiat. Ketika sudah disahkan, tetap saudaramu. Tugas kita, ayo mengingatkan. Sumile bisa entok belum sing mendem. Itu ya dulurmu. Saya pernah ceramah. Waktu mau naik ke pentas, ada saudara pakai kaos, celana bolong-bolong, wongnya mendem. Saya waktu naik di papak, Gus, panjenengan warga Esatrate, saya juga warga Esatrate. Apakah orang seperti saya tetap saudara jenengan? Saya salami, meskipun bejat potongan yang baik. Tetap panjenengan saudara saya, karena ketika sudah disahkan, sudah dikejar, kita adalah saudara meskipun keliru, meskipun salah. Gak ada manusia yang sempurna. Tugas kita harus tetap harus tetap mengarahkan, karena kita adalah saudara Esatrate. Terus lagi saudara-saudara kami
Kalau seumpama panjenengan itu sudah melanggar baik agama maupun negara, nek dielingno yo gelem, harus mau. Latihan jangan sampai ada yang mabuk, pelatih kok itu menjijik. Itu langsung saya usir. Kalau di daerah sana diusir, kok panter yang ngaman. Ada yang ngomong, Gus, katanya nggak boleh tengkar dengan saudara. Loh, kok gue menggemilus melanggar pajak tempelin pisang. Ruwen ngomongin pepacah. Ayo diingatkan, ayo panjenengan harus mempunyai jiwa samudera. Gak kena najis mas. Meskipun panjenengan itu misalkan saudaranya ada yang salah, itu kehidupan. Gak ada manusia yang sempurna. Di satu sisi kita melihat kebaikan, di sisi lain kita juga melihat kejelekan. Mulai kita lahir, kita sudah dewasa, kita remaja, dewasa, sampai tua, lahir itu di dunia ini tiap hari yuk belum wong api, yuk belum wong elek. Lihat orang taat juga melihat orang maksiat, tapi ketika hatinya sudah seperti samudra, gak gampang kena najis. Kalau kena najis bukan lautan, namanya kobokan. Orang kalau hatinya seperti kobokan itu gampang rawan najis. Apa penyebab najisnya? Hati kita kadang-kadang gak menerima dengan kenikmatan orang lain. Tetangga dapat kenikmatan, dan itu pilih. Tetangga beli kulkas, panas, kademen. Tetangga beli kipas angin, muter karena dewi itu. Loh, raga kita sehat, pikiran kita sehat, cuma hati kita loh kan kurang sehat. Ini penyakit. Makanya jangan gampang kena najis. Kalau sudah kita itu hati kita seperti samudra, seperti lautan, gak gampang kena najis. Yang keempat, rata-rata hasil laut itu halal. Rata-rata hasil laut itu halal. Yang haram di laut cuma satu, kapal laut. Sopo bilang ngemut kapal laut. Makanya hati kita selalu halal, hati kita selalu bersih, hati kita tidak mudah terpengaruh, batin kita seluas samudra. Orang yang semacam ini hatinya sudah hidup. Ketika hatinya sudah hidup, laksana hati yang bersinar, menembus selubung hawa, tertransfer kepada fisik manusia. Seluruh fisik manusia akan berubah menjadi pesona Tuhan. Lahir utusannya batin. Lahir kita berdiri tegak, raga kita melakukan kebaikan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, ritual mata, gak usah diomongin. Kalau yang Katolik, Protestan, ramaikan gereja. Yang Muslim, saudara kami, ramaikan musola masjidmu. Yang Hindu, ramaikan burung. Secara vertikal, ritual mantap. Makanya panjenengan itu kalau sudah diingatkan dengan dirimu, selamat. Ojo selalu dieling ngomong tok. Makanya orang Jawa sering buat istilah kopi ini diwiling dewe. Salahmu dieling-eling dewe, salahmu diingat-ingat sendiri. Jangan sampai kopi selalu dieling ngomong. Jangan sampai kesalahanmu selalu diingatkan oleh orang lain ketika batinmu sudah mengatakan benar, berangkat. Tetapi ketika masih ada keraguan, jangan tolak. Jangan sampai ngomong, aku mau ngomong mentem budal. Dan jelas ya? Jelas ya? Ayo semakin dewasa. Gak cukup menjadi warga SH terakhir, tapi harus menjadi orang SH terakhir. Setia hati, setia dengan hati kita. Nah yang semacam inilah ritual baru. Sosial pun juga baik. Jadi apa saja bahasa kita lelaki maring sesamine bumati, memberi manfaat orang SH terakhir di lingkungan masyarakat. Jangan membuat resek. Kalau di daerah Jawa habis pesan nggak boleh konvoy.
sakral dipakai, mori dipakai, tutup, pakai jaket, pulang, nggak ada konvoy. Apa? Kadang meresahkan, kadang kita jelek karena oknum. Oknum itu guru dewe. Makanya tetap harus diingatkan. Kita ngomong saudara, yang tua menyayangi yang muda. Yang tua mencintai yang muda menyayangi yang tua. Jangan mentang-mentang wis warga tuwek misalkan keliru dielingno apa iki aku. Lagi di sore kita ngomong kebenaran. Berani karena benar, takut karena salah. Gitu loh. Ritual mantap, sosial baik, jangan membuat resep. Hidup manusia itu yang baik memberi manfaat. Jadi orang kaya pada sejahtera memberi manfaat dengan kekayaannya. Jadi orang kuat memberi manfaat dengan kekuatannya, dengan tenaganya. Menjadi orang yang berilmu memberi manfaat dengan keilmuannya. Menjadi orang miskin pun orang sejahtera selalu memberi manfaat dengan doanya. Kalau harta sudah enggak punya, tenaga sudah enggak kuat, sugih enggak sugih, kere kakek pola, rapat kakek usul, urut gak gelem, yo iki sing ruwet iki. Maka doakan acara sukses, doakan orang semakin baik, doakan kehidupannya, lingkungan kita semakin baik, selalu memberi keharuman. Makanya dupa yang kita tanam, harum yang kita tanamkan, laksana jantung hatimu memberi kewangian kepada orang lain. Dikatakan anggun tu arum, memberi bau yang harum. Itu loh, ketika hatimu harum, maka ragamu juga baik, tanganmu api, lisanmu juga baik, matamu yo api, sikilmu yo api, karena hatinya harum. Coba hatinya mampu air, lambene nyocot, tangannya nyekel, mohon maaf begitu mas. Iya yuk podo kita ngomong saudara. Kadang orangnya mendupo musrik, ada itu filosofi. Dupa musrik, ampunan kayak ini musrik. Lek ngomong koyo ngene kusum apa telek. Wangi malah gak gelem karo telek ora doyan. Dan saudara-saudara semua, ayo memberi kemanfaatan. Jangan sampai warga sejahtera kaya gak beri manfaat dengan kekayaannya. Ingat, harta yang kita bawa adalah harta yang kita sedekahkan, kita infakkan. Ingat, orang yang dikatakan kaya adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang kedua, orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Meskipun hartamu banyak, tapi kok mumet hidupmu gak akan pernah baik, gak pernah menemukan ketenangan. Orang Jawa buat istilah pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Apa maksudnya? Pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Ini tak jelaskan. Nanti kalau nggak saya jelaskan pulang ke rumah, pagar temboknya ganti mangkok semua. Bukan gitu. Mangkok itu kan wadah mangkok misalnya, yang dikasih dawet, kolak, nasi goreng, lodeh, dikasihkan tetangga. Seneng sedekah itu lebih baik daripada pagarnya tembok, tapi sedekah nggak pernah. Lebih kuat pagar mangkok. Misalkan ada masalah kemalingan misalkan, pengakuan ngomong malen, dan tetangganya ngomong, loh orang ini sering ngasih dawet saya, loh orang ini pernah ngasih nasi goreng ke saya, tolong ditolong karena mengamalkan pagar mangkok. Coba pagarnya tembok, sedekah gak pernah, berbagi gak pernah, kemalingan malen, jadi kau boleh entek kemarin. Besok sini lagi bawa linggis. Ayo sosial.
Makanya kalau membantu orang desa terakhir, jangan lihat agama, jangan lihat potongan orang. Kalau kamu nolong orang, tolong ada orang kecelakaan, jangan ditanya agama apa. Islam itu apa Muhammadiyah, partai apa, aduh selamat cak. Nah ini loh, jiwa kita harus luas. Meskipun yang orang yang kecelakaan itu kupingnya tindihan, badannya penuh tato, beda dengan agama kita. Tapi kalau menolong orang, jangan kau tanya ras suku agamanya. Allah juga ngerti. Nolong takutnya agama, takutnya partai. Itu paling kecelakaan, kejadian itu mati itu kemudian. Jelas ya? Makanya puncak orang yang keesanya mantap, orang menilai bukan dari ras mana, dari suku apa, dari agama apa. Ketika budi luhur telah kau tanamkan, ketika budi luhur telah kau kerjakan, kau akan mulia di hadapan manusia, lebih mulia di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Makanya SHT bisa berkembang pesat kayak gini bukan karena pencahnya yang bagus, tapi karena para leluhur kita selalu mengajarkan tentang budi luhur, tentang masalah budi pekerti. Luas, banyak. Lo SH pencahnya kan cuma tataran dohir. Tadi di mukadimah dijelaskan cuma sebagai bela diri. Ketika wafat, ketika mati, yang dibawa hati bersinarmu. Malaikat gak pernah tanya keribenan kau apa. Gak ada malaikat takut ribet piye, berarti piye. Pasang satu gak ada. Yang ditanyakan, yang dinilai adalah hati dan amal perbuatan manusia. Hatimu yang bersinar, hatimu yang betul-betul menerangi dirimu untuk mengenal jati diri dan mengenal kepada Tuhan yang Maha. Dari Tuhan ada ilmunya aduk. Meskipun sampai pasangi penak belum bisa mengalahkan Allah, tapi belum bisa mengalahkan dirimu sendiri, kau masih belum menemukan hakikat pendekar yang sejati. Oleh sebab itu kita berkembang pesat. Kurang lebih se-Indonesia ini sekitar, bahkan sedunia kurang lebih 27 juta, kurang lebih sampai 30 juta. Juga zatrate. Wong ireng tok lagi. Kita memang manusia memang kelamin kok putih dewe lah. Ya memang manusia itu sebenarnya ya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Tetapi jangan mengatakan orang yang warna kulitnya hitam, terus orang yang bajunya hitam selalu jelek, enggak. Putih ada yang menakutkan, pocong sudah bolong, itu juga putih. Tapi menakutkan. Oleh sebab itu kita berkembang besar, karena para leluhur kita sudah bersyukur. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan sedih hati terakhir akan tetap jaya, kekal, abadi untuk selama-lamanya. Nggak mau turun piro, kakek nusul. Dan saudara-saudara semua, adik-adik semua, ayo sekali lagi jadilah pribadi yang betul-betul mengenal jati diri untuk mengenal kepada Tuhan yang Maha Esa. Persaudaraannya harus kental, bunceng, golong, mengajarkan perukunnya awake dhewe kudu sing temen. Persaudaraannya harus semakin mantap. Supaya apa? Kita menjadi kuat. Kalau sudah kuat, lo menjadi ditolak. Setelah ditolak menjadi selamat. Ini penuh filosofi. Ada yang mengatakan katanya bucek itu musyrik. Ada yang katanya jago itu
esatrate musyrik karena apa? Menyamakan manusia dengan hewan. Sing ngomong kiai. Dan itu bukan saya. Makanya kalau ada kiai ngomong kayak gitu, dalil seakeh-akeh, saya nggak pernah dalil. Saya langsung ngomong budaya. Kalau dalilnya akeh, aku ngomong budaya. Udah pernah kasus katanya jago itu musyrik, menyamakan orang dengan kayak hewan. Esatrate musyrik, tak jawab musyriknya gimana? Loh, delok pitik, wong dipandang pitik. Loh, saya jawab, kalau ayam itu seumpamanya cermin, kocok. Kemudian yang dicodros calon warga di sini, lihat jagonya, lihat cermin. Kira-kira lek kene kocok, kene terus enak calon warga, ketok apa enggak maksudnya? Terlihat apa enggak? Terlihat, masih protes. Tapi kan cik pada nodol, pun saya ya esatrate cari jago satu yang disenangi. Orang itu kalau sudah ada ikatan cinta, gak usah ngomong yang sana, ngomong yang dicinta pun bisa mengutarakan perasaannya. Saya cinta dengan istri saya, ingin mengetahui saya, meskipun gak ketemu saya, coba curhatan istri saya sudah ada pada saya. Lebih esatrate, cinta bukan hanya ke sesama manusia, tetapi dengan hewan kita mencintai untuk apa? Hewan tersebut sesuatu yang dicinta, disembelih kemudian disedekahkan. Di agama manapun sedekah yang baik adalah sesuatu yang paling baik. Salahnya kita kalau dikasihkan orang itu biasanya sih gak enak kayak ngomong, sing enak dibandok dhewe. Yo iku cocok dari berengen yo ngono kuwi. Lho mohon maaf ini. Ternyata di esatrate sudah mengajarkan sesuatu amalan sedekah, pemberian yang baik, yang dicinta itu lebih sedekah, kecuali bojo aja disedekah. Loh, banyak yang mengatakan itu dia memahami. Oh iya, dengan manusia kita mencintai, dengan hewan pun pri kehewanan juga ada. Makanya kita harus bisa meluluhkan jago. Kita jangan sampai diluluhkan oleh jago. Kita harus bisa mengendalikan nafsu. Jangan sampai kita dikendalikan nafsu. Kalau nafsu itu seperti kendaraan, naikilah kendaraanmu. Aman. Panjenengan mau ke samping naik Innova. Aman, nek dibuka Innova, keren tuh. Begitu loh. Kemudian ada lagi yang memusyrik-musyrikan muri musyrik, penyembah muri banyak. Kiai, saya jawab musyriknya di mana? Mengkultuskan seolah-olah muri sebagai Tuhan. Jadi sopo. Sampai wis haji Pak ya, campur. Mohon maaf, sampai madhep Ka'bah. Nggih, Ka'bah isinya apa? Batu. Kebetulan kira pengiran dekem menjuru Ka'bah. Sederhana saya jawab. Musyrik itu wilayah batin, baju subuhan, baju kecerah. Jadi ini musyrik. Ada anaknya panas, datang ke kiai, datang ke warga juga, minta air, disuwuk, delalah waras. Jadi ini musyrik. Tapi nek bodrek kok tidak. Ruwet di kabeh musyrik. Nomor dupo musyrik, kadang nenek orang dari satrate wong modele koyo kejawen, senengannya keris, nyekel keris musyrik jaremu. Heeh, tapi kowe nyekel ATM kok enggak. Sederhana, ini memang dalil akal. Gitu loh. Esatrate punya muri sebagai identitas sebagai warga esatrate. Kemudian ketika mati itu diikutkan, gak wajib dibuat kain kafan. Rumakno. Sing muslim monggo terserah buntel gak apa-apa. Tapi saudara kami Mas Edi, apakah wajib dibuntel? Enggak, diikutkan. Gitu loh. Jadi banyak pemahaman-pemahaman kayak gitu yang harus kita luruskan. Yang terpenting di esatrate selalu mengajarkan kepada kita tentang budi luhur. Kita menjadi orang yang berperilaku baik, berakhlak, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
Semoga yang saya sampaikan ada hikmah manfaatnya. Tribakti mengajarkan kepada kita berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada kedua orang tua, pun juga berbakti kepada guru atau mas pelatih. Ini baktinya harus tetap dilakukan bersamaan. Maksudnya apa? Harus dikerjakan. Bakti dengan Tuhan, dengan orang tua nggak bakti, ditolak baktinya. Berbakti dengan orang tua kemudian tidak pernah berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, ditolak baktinya. Berbakti dengan mas pelatih, dengan guru, nggak berbakti dengan orang tua, juga ditolak baktinya. Oleh sebab itu, tribakti kita berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru atau mas pelatih harus kita laksanakan semua. Oke? Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga pertemuan malam hari ini, sarasiat malam hari ini, temukan dan silaturahmi pada malam hari ini membawa kemanfaatan bagi kami pribadi dan umumnya kepada saudara-saudara semua. Semoga bisa membuka mata batin kita selalu menjadi pribadi orang SH Rate yang sebenarnya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai.